Perkenalkan, nama saya Kasakti, saya sebagai Direktur Utama di PT Digital Printing. Perkenalkan, nama saya Elisha Dibabu. Di sini saya berperan sebagai sekretaris dari PT Digital Printing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Arsyana Usman sebagai manajer produksi PT Digital Printing. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa. Di sini saya sebagai kepala operasional PT Digital Printing. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Saya berperan sebagai auditor 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Zamzamila. Saya di sini selaku auditor 2. Perkenalkan, nama saya Maria Kartika Kasau. Di sini saya berperan sebagai pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zamzabila. Di sini saya berperan sebagai auditin 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi, baik itu fungsi produksi dan operasi, untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, baik secara ekonomis, efektif, dan efisien. Audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi saja, tetapi juga berlaku terhadap keseluruhan proses produksi dan operasi. Ini juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Alasan mengapa audit ini dilakukan. Yang pertama itu proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan dan kelemahan yang terjadi harus ditemukan dan segera diperbaiki. Yang ketiga, konsisten berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar untuk peningkatan proses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arsyana Usman. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum, di mana prinsip-prinsip umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan utama audit. Tujuan utama audit adalah menentukan apakah proses produksi dan operasi ini sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dan juga memastikan bahwa produksi yang telah ditetapkan ini konsisten dan sesuai dengan kriterianya, serta mengidentifikasi wilayah atau bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Kedua adalah auditor harus objektif dan sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan juga relevan sebagai alat penilaian untuk suatu perusahaan menentukan kriteria. Yang ketiga adalah auditor harus mengklarifikasi adanya ketidaksesuaian antara aktivitas produksi dan juga aktivitas operasi sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 211200015. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan audit, operasi, dan produksi. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan audit ini adalah untuk mengetahui: 1. Apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan. 2. Apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah setara cermat menghubungkan setara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, apakah strategi rencana produksi dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan, eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima, apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang keenam, apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir,
Apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Saul. Saya sebagai pelanggan pada PT Digital Printing dalam drama audit, produksi, dan operasi dari kelompok 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian manfaat dan tahap-tahap dari audit produksi dan operasi. Bagian pertama, manfaat. Audit fungsi produksi dan operasi dapat membantu manajemen dalam menilai bagaimana fungsi ini berjalan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Secara rinci, audit ini dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan informasi tentang usaha-usaha, proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi, serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi, serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang berikut tahap-tahapnya. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Yang ketiga, audit lanjutan atau terinci. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, tindak lanjut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraihan Tri Ramadhani dengan NIM 211200075. Di sini saya berperan sebagai auditor 1 dan pemaparan materi dengan judul produksi dan operasi. Rencana produksi dan operasi. Rencana produksi dan operasi mengakomodasi rencana fungsi-fungsi bisnis lain yang merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat timbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Melalui hasil survei pasar dan umpan balik yang diterima pelanggan, dapat diidentifikasikan peluang-peluang yang mungkin untuk dikembangkan, yang merupakan selisih atau kesenjangan antar kebutuhan pasar dengan kemampuan industri untuk memenuhinya. Menghubungkan peluang-peluang ini dengan kondisi internal perusahaan, rencana induk produksi dan operasi mencerminkan berbagai usaha yang akan dilakukan untuk memutus kebutuhan pasar dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Rencana ini akan menjadi pedoman produksi dan operasi dalam periode tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sakti. Dalam video ini saya sebagai Direktur Utama PT Digital Printing. Produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Transformasi yang mengubah input menjadi output selalu diikuti dengan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Penerapan teknologi mutakhir, metode produksi inovatif dapat meningkatkan efisiensi proses. Peningkatan daya guna produk dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Faktor terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien dan semua tingkatan dalam perusahaan. Komitmen ini akan menyatukan usaha dari berbagai komponen dalam perusahaan untuk hanya melibatkan aktivitas bernilai tambah dalam operasinya. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah harus dieliminasi semaksimal mungkin pada kondisi. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengendalian produksi dan juga operasi, di mana pengendalian ini menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang sedang berjalan dalam suatu perusahaan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan, di mana perusahaan atau pengamatan ini dilakukan agar suatu proses yang berjalan dalam perusahaan tidak keluar dari kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan, agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Dalam praktek manajemen modern, seluruh lapisan manajemen dan karyawan bertanggung jawab penuh secara proporsional terhadap proses operasi perusahaan secara efektif dan juga efisien.
serta dihasilkannya produk yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan juga pengorbanan yang minimum. Pagi Bu. Pagi, silakan duduk. Ada yang perlu saya bantu? Ya Bu, jadi Oh baik, saya cek dulu jadwal dari Pak Direktur ya. Oh ya, kebetulan jadwalnya Bapak lagi kosong. aku bisa segera bertemu Bapak Direkturnya. Mari saya rasa ruangan Bapak. Selamat pagi Pak, ada yang ingin bertemu Bapak? Silakan duduk. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu keperluan Ibu apa ya? Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Pak. Jadi tujuan saya ke sini untuk menyampaikan keluhan saya sebagai pelanggan tetap di perusahaan Bapak. Jadi begini Pak, saya sebagai pelanggan tetap Bapak sedikit kecewa dengan bahan yang Bapak gunakan belakangan ini, tidak seperti sebelumnya. Sehingga omset saya juga menurun akibat banyak pelanggan yang kurang senang dengan produksi yang sekarang. Oh iya baik, terima kasih. Kritik dan sarannya saya terima. Saya akan bicarakan dulu dengan divisi yang terkait. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Halo, selamat pagi Pak. Halo, tolong ke ruangan saya sekarang. Oh iya baik Pak, saya akan menuju ke ruangan Bapak. Ya, baik Pak. Permisi Pak, ada keperluan apa? Silakan dulu. Jadi kemarin salah satu pelanggan kita datang kemari menyampaikan keluhannya terkait produk yang kita berikan ke mereka. Untuk itu, saya memutuskan untuk memanggil tim auditor eksternal untuk mengaudit perusahaan kita, terkhususnya di bidang produksi dan operasional. Jika kamu sudah dapat, tolong beritahu mereka untuk datang pada tanggal 1 April, karena saya ingin mengatasi masalah ini secepatnya. Selamat pagi. Ya Bu, silakan dulu. Di sini saya akan sampaikan nanti kita akan bertemu dengan salah satu perusahaan besar dan bergerak di bidang percetakan. Di mana itu perusahaan tersebut akan memanggil tim kita untuk diaudit. Nah itu dan terkait auditnya itu kita akan fokus kepada persediaan dan operasionalnya. Dalam perusahaannya itu adalah PT Digital Trade. Untuk lebih detailnya nanti boleh kamu ke saya ngangkat ke email kamu ya. Baik Bu, kalau boleh tahu masalah kesehatan. Nanti orang yang mau mencari tahu masalah apa yang terjadi di digital trade itu dan mau dibuatkan pemaparan atas masalah itu. Halo. Ini dari mana kalau boleh tahu? Kami dari tim audit. Ya, ini saya datang sini untuk memenuhi panggilan dari Bapak Direktur. Oh, yang kemarin dihubungi ya? Oh, sorry saya lupa. Mari saya antar langsung ke ruang rektor. Yang akan mengaudit perusahaan kita, khusus bagian produksi yang akan ditanggungjawabkan oleh Nurul Arsani dan bagian operasional itu yang akan ditanggungjawabkan oleh Siti Nurhalisa. Baik Pak, untuk laporan tahun ini tentang produksi nanti saya akan kirimkan. Baik Pak, saya juga akan segera mengirimkan laporan tentang pertanggungjawaban pada bagian operasional. Baik, saya akan periksa, nanti saya infokan kalau sudah selesai. Baik, saya persilakan untuk tim auditor memaparkan hasil auditnya. Selamat pagi. Di sini saya selaku kepala auditor. Saya dengan rekan saya sudah mengecek beberapa
laporan dari bagian-bagian yang terkait dalam perusahaan ini ya, seperti yang tertuju pada bagian operasional dan bagian produksi. Untuk lebih detailnya, rekan saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil temuan-temuan dari laporan keuangan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya akan menjelaskan hasil audit yang saya telah dapatkan. Yang pertama itu, apakah perusahaan memiliki strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan? Ya, alasannya perusahaan memiliki strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu mengerjakan pesanan secara cepat dan tepat dengan produk yang lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya, di sini ada tabel pelaporan. Perusahaan tidak memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai apakah material yang dikirim oleh pemasok dapat diterima atau ditolak. Terus kriterianya, perusahaan memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai apakah material yang dikirim oleh pemasok dapat diterima atau ditolak. Terus di sini penyebabnya, perusahaan memberikan kepercayaan terhadap pemasok bahan baku. Akibatnya, masih terhadap bahan baku yang tidak bisa dipakai atau tidak sesuai spesifikasi. Baiklah, berdasarkan hasil temuan yang saya dapatkan bahwa pihak yang bertanggung jawab pada bagian produksi dan operasional telah melakukan kecurangan terhadap mengelola anggaran kepada perusahaan dengan membeli produk yang lebih murah dengan kualitas yang buruk dari tahun sebelumnya. Hal tersebutlah yang membuat pelanggan perusahaan ini melakukan komplain. Sebaiknya Bapak melakukan evaluasi terhadap karyawannya dan meningkatkan SOP perusahaan Bapak. Untuk kesalahan-kesalahan yang lebih detail atau sudah saya siapkan dalam berkas ini. Baiklah, berkas ini saya akan serahkan kepada Bapak Direktur. Baik, terima kasih atas penjelasan dari tim auditor. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari tim auditor. Apakah benar kalian melakukan kecurangan terhadap anggaran yang diberikan? Baik Pak, kami mohon untuk waktunya untuk menjelaskan penjelasan dari kami. Jadi kemarin itu kami mendapatkan perintah dari Bapak Direktur untuk memenuhi pesanan dari para konsumen, dan kita kemarin mensurvei tempat langganan kami membeli bahan untuk produksi sablon, tetapi pada waktu itu kebetulan lokasinya tertutup. Jadi kami bergegas untuk mencari lokasi lain demi pemenuhan dari permintaan para konsumen. Dan kami mendapatkan tempat yang jauh lebih murah dari harga yang biasa kita ambil, akan tetapi kualitasnya kurang baik. Jadi kami tetap mengambilnya walaupun kualitas yang rendah, tetapi dengan harga yang tinggi. Dan juga untuk laporannya kami tetap tetap samakan dengan laporan tahun-tahun yang lalu. Berarti benar kalian melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi? Kami mengaku telah melakukan kesalahan Pak, dan kami sudah akan ditur. Sudah jelas dari penjelasan tim audit, saya tidak terima alasan lagi. Dan saya akan membawa masalah ini dalam jalur hukum. Buat tim auditor, karena sudah mengungkap masalah di perusahaan kami. Saya rasa rapat pada hari ini sudah cukup. Terima kasih. Perkenalkan saya. Selamat pagi Pak. Apa nggak memang kami mengalami